Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Iya, ibu-ibu mohon maaf ya, maju lagi Bu ya. Monggo. Yang sebelah selatan maju ke barat, kemudian ngadep ke utara. Ruwet banget ya. Sebelah selatan maju ke barat, kemudian ngadep ke utara, terus pulang lewat timur. Lengkap ini, 4 penjuru mata angin kena semua ini. Monggo Bu, maju. Monggo, maju aja, maju. Nggih, panjenengan maju ya. Nah. Ini kalau saya tahu namanya tak sebut satu-satu ini. Monggo maju Bu, maju. Maju, ngadep ke sini. Monggo silakan. Maju, ngadep ke sini. Iya, panjenengan. Panjenengan juga maju ke barat, ngadep ke utara. Ayo bismillah. Daripada di demo yang di belakang loh ya. Yang di atas aman? Jangan loncat loh Bu. Terjadi tragedi nanti. Ayo Ustazah, bismillah. Ayo, jilbab merah, jilbab pink, jilbab biru. Mana lagi? Nah, ayo diwangi. Monggo. Ayo Mbak loh. Duh golek konco kok mana. Ayo bismillah. Nah, bismillah. Nah, kemudian belakangnya maju lagi. Kenapa Bu? Karena panjenengan ganggu operator kamera ini. Nanti khawatir kesetrum. Monggo maju. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah Majelis Ta'lim Raudhatul Ilmi, yang semoga kita bersama oleh Allah diberikan istiqomah untuk duduk di majelis ilmu, istiqomah untuk senantiasa mencari ilmu, istiqomah berteman dengan orang-orang yang mendukung kita untuk mencari ilmu, dan yang paling penting istiqomah untuk berikhtiar mengamalkan ilmu. Karena levelnya harus naik Bu. Jangan tiap hari kumpulnya cari ilmu nyatet, tapi mulai meningkat ilmu yang dipelajari, yang didengar, yang difahami, yang ditulis, sedikit demi sedikit mulai diamalkan. Kenapa begitu?
al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Dalam pepatah syair yang lain dikatakan, alimun bi'ilmihi la ya'malan mu'adzabun qabla ubbadil wathan. Coba diulang. Itulah bedanya Anda dengan saya ya. Alimun bi'ilmihi la ya'malan mu'adzabun qabla ubbadil wathan. Diulang. Alimun, amin, luar biasa ya, singkat padat jelas, amin. Alimun, orang yang memiliki ilmu. Bi'ilmihi la ya'malan, yang ilmunya tidak diamalkan. Mu'adzabun, akan mendapatkan azab, akan diazab, akan dihukum, akan disiksa qabla ubadil wathan, sebelum Allah menyiksa para penyembah berhala. Itu kalau punya ilmu tapi ilmunya tidak berbuah amal, maka Allah akan menghukumnya sebelum Allah menghukum penyembah berhala. Maka penting, jadi ilmu itu menjadi indah kalau dia tercermin di dalam perbuatan. Jadi ngomongnya sama suami semakin lembut, menghadapi suami yang kasar semakin pengertian, semakin sabar. Ketika merawat anak dengan penuh ketelatenan. Telaten itu apa? Sabar, nggak gampang emosi, nggak gampang marah. Ketika menghadapi mertua, lebih sopan, lebih sayang, lebih pengertian. Ketika kumpul dengan tetangga, dia lebih penuh dengan kebaikan. Itu terus. Nah, sehingga orang-orang yang duduk di majelis taklim itu berbeda dengan orang yang belum duduk di majelis taklim, karena panjenengan ilmunya diamalkan, bukan cuma nun sewu nggih, gerak keruduk sana, gerak keruduk sini, duduk majelis taklim sana, duduk majelis taklim sini, pindah ke masjid sana, datang ke masjid sini, dengerin ustadz sana, dengerin ustadz sini, muter tok. Tapi amalannya tidak berubah sedikit pun. Eman apa tidak? Eman. Maka latihan, lisannya dijaga, sikapnya dijaga, telinganya jangan dipakai mendengarkan sim. Ini kamera yang bisa dipindah gampang, yang ini aja. Oh tapi sudah ya waktu di sana. Hajah Yuning ini banyak yang tanya loh. Yang mana orangnya Ustadz, sampai penasaran. Kalau ke sana backlight ya? Enggak. Coba Hajah Yuning. Nah, ini salah satu murid teladan. Kalau ngaji mesti bawa catatan. Datangnya enggak pernah telat, enggak pernah rame, enggak heboh, enggak bingung foto-foto. Tapi insya Allah ilmunya manfaat. Amin. Dan ternyata sama Bu Sevi juga, walaupun terlambat Bu Sevi tidak apa-apa, santai saja, tidak apa-apa. Kan pepatahnya lebih baik terlambat daripada tidak terlambat, daripada tidak datang ya. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, maka sekarang pembukaannya ingat Bu, ilmunya mulai diamalkan sedikit demi sedikit. Yang paling penting untuk panjenengan minimal dua. Nomor satu lisan, nomor dua telinga. Nomor satu apa? Lisan. Wis. Yo terkadang kita kepancing Bu, rasan-rasan itu kan kadang-kadang yo begitu menggoda gitu kan yo. Apalagi kalau ngelihat sesuatu yang tidak seperti biasanya. Loh kok beda dino iki? Dorong krungu ta? Loh apa? Loh telat. Nah itu memang terkadang setane kuat Bu. Tapi apa?
ilmu yang panjenengan dapatkan harus menjadi rem cakram. Harus jadi apa? Rem cakram. Itu yang pertama, lisan. Yang kedua, telinga. Wis, jangan digunakan telinganya untuk mendengarkan sesuatu yang mendatangkan murka dari Allah. Orang kalau 3 hal terjaga, uripe penak. Orang kalau 3 hal terjaga, uripe penak. Lisan, mata, telinga. Telu gitu. Kalau ininya terjaga, aman. Meripati kejogo, aman. Kupingnya kejogo, aman. Maka kalau yang 3 ini terjaga, panjenengan sampai rumah tenang, gak kakean pikiran. Tapi kalau kebanyakan omong, kebanyakan lihat, kebanyakan mendengar, sampai omah dadi pikiran. Tenan pora yo. Tapi kok koyo iyo. Tapi yo mosok ngono. Akhirnya masak keliru. Masukkan garam keliru, masukkan gula. Bikinkan kopi suami, ngambil gula keliru sianida. Jadi Masya Allah, suaminya langsung tiba-tiba kejet-kejet keluar busa dari mulutnya. Sudah ibu-ibu, maka eman ngaji panjenengan ya. Kalau ngajinya tidak diwujudkan di dalam perbuatan sehari-hari. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan menyampaikan satu materi, dan ini penting Bu. Tentang apa? 9 faktor yang menjadikan rumah tangga itu terkikis. Terkikis apanya? Ingat Bu, terkikis itu tidak senantiasa endingnya cerai, enggak. Tapi terkikis itu terkikis kebahagiaannya, terkikis kepercayaan kepada pasangannya, terkikis kenyamanannya, terkikis kebersamaannya. Jadi panjenengan tidak usah terlalu parah membayangkan endingnya senantiasa apa? Cerai, enggak. Tapi terkikis, awalnya berduaan terasa nyaman, sekarang berduaan kok tidak lagi nyaman. Awalnya tidak ketemu merasa gelisah, sekarang tidak ketemu kok malah nyaman, malah tenang. Pertamanya kalau suami pergi dia merasa kehilangan, sekarang suami pergi dia merasa kenikmatan. Alhamdulillah. Bahkan kalau suami tidak pergi, kepikiran gak ngali-ngali setan situ iki, astagfirullah. Nah, itulah betul, luar biasa. Saya lupanya apa? Jam'iyah al-tiktokiyah, bagaimana aman ya? Nah, maka kita hindari 9 faktor ini yang mudah-mudahan menjadikan rumah tangga kita kebaikannya tidak berkurang tapi bertambah. Semakin hari berumah tangga, semakin cinta, semakin sayang, semakin baik, semakin perhatian, semakin lengket, semakin manja. Kepingin apa mboten? Saya kepingin, tapi kok wangel aja. Tambah dino rasanya kok iki maneh, ya Allah. Kenapa? Piye to ki, astagfirullah. Nah, maka itu kita kepingin rumah tangga semakin hari semakin baik. Maka ada 9 faktor yang menjadikan rumah tangga kita itu apa? Terkikis. Yang pertama, ini belum masuk materi. Jadi ada 3 hal kenapa ini penting. Ada 3 hal mengapa materi ini penting. Nomor 1, yang menginginkan rusaknya rumah tangga kita itu bukan sekedar manusia, tapi setan yang berkorban rela masuk neraka hanya untuk ngerusak rumah tangganya manusia. Maka ilmu sihir Bu, ilmu sihir itu yang paling puncak itu bukan membunuh orang. Karena kalau membunuh orang, orang itu kalau sudah wafat selesai, kendala duniawinya selesai, sakitnya selesai, penderitaannya selesai. Kalau orangnya orang baik tapi kena sihir kemudian mati, maka kematian itu adalah ending dari penderitaannya. Dia pindah dari susahnya dunia menuju nikmatnya alam kubur. Itu kalau orang baik. Nah, maka pencapaian tertinggi tukang sihir itu Bu,
ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, memisahkan antara suami dan istri. Itu pencapaian tertinggi seorang tukang sihir. Dan terkadang tukang sihirnya tidak ada urusan. Yang punya urusan siapa? Orang yang tidak senang kepada panjenengan, akhirnya dia memanfaatkan jasa tukang sihir. Tukang sihirnya jatuhnya kafir, orang yang pakai jasanya tukang sihir juga kafir, orang yang belajar tentang persihiran juga kafir. Hati-hati. Karena apa? Sangkut paut dengan sihir ini, Bu, termasuk pembatal keislaman. Nah, maka menjadi penting mempelajari faktor ini agar setan itu tidak pernah mendapatkan kesuksesan untuk mengganggu rumah tangga panjenengan. Diganggu lewat sini, panjenengan punya ilmunya untuk melawan, gagal. Diganggu lewat finansial, panjenengan punya ilmunya, akhirnya setan gagal. Diganggu dengan orang ketiga, panjenengan ngerti tentang hukuman dan dosanya, akhirnya tidak berhasil, setan kembali gagal. Nah, maka pentingnya nomor satu apa, Bu? Supaya pencapaian tertingginya setan bisa Anda gagalkan. Nomor dua, karena rumah tangga itu ibadah, jangan sampai ibadah kita terhenti sebelum kita wafat. Karena ibadah itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kepada Allah sampai kematian menjemputmu. Artinya apa, Bu? Kalau kita meyakini rumah tangga itu ibadah, maka jangan terputus sampai kita wafat. Maka bagaimana? Harus terus terjaga kebaikannya. Husnudzon kepada pasangan harus terjaga. Jauh dari keburukan ketika ngomong dengan pasangan harus terjaga. Jangan sampai rusak. Nomor satu, kenapa materi ini penting? Agar jangan sampai proyeknya setan sukses. Jadi kita ini sama setan harus apa? Harus apa? Fight. Apa melawan itu? Fight. Apa fight itu? Bertarung. Mana setannya? Nah, gitu. Karena setan itu ya manusia, ya dari kalangan jin. Cuma kalau dari kalangan jin kan jelas ya. Yang kita khawatir ada setan berwujud manusia yang menampakkan dirinya teman. Menampakkan dirinya sebagai apa? Teman. Nomor dua, karena rumah tangga itu adalah ibadah, maka jangan sampai rusak, jangan sampai terhenti kecuali setelah kita meninggal dunia. Harus kuat sabarnya, kuat ngalahnya, harus kuat pengertiannya, harus kuat pengabdiannya. Betul apa betul? Karena apa? Panjenengan meyakini rumah tangga adalah ibadah. Nomor tiga, Bu, kesabaran di dalam rumah tangga itu mendatangkan keridhoannya Allah. Panjenengan sabar kepada tetangga tidak lebih baik dibanding panjenengan sabar kepada pasangan. Panjenengan memaafkan tetangga tidak lebih baik dibandingkan panjenengan memaafkan pasangan. Mangan astagfirullahaladzim. Ini materi penting pol loh ini. Ini saya siapkan materi ini dari 50 tahun yang lalu ini. Padahal usia saya baru 27 ya. Masya Allah. Panjenengan tidak percaya kan kalau saya bilang 50 tahun yang lalu? Mana mungkin 50 tahun loh, ustadznya baru 27 kok. Panjenengan tidak percaya 50-nya apa 27-nya? Terlalu. Maksud saya ngomong dua-duanya Anda tidak percaya semua? Terus omongan saya yang mana yang Anda percayai? Tidak ada. Jujur sekali Anda ya, saya doakan panjang umur, Bu. Mudah-mudahan 10 hari lagi lah. Amin. Tolong nanti kasih info saya ya kalau terjadi sesuatu. Ustadz ternyata betul Ustadz, 10 hari pas dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Pas Senin Ustadz kejadiannya. Dan itu tidak pakai lama, langsung Ustaz. Langsung apa? Daftar umroh. Nah, jangan takut, Bu, umroh. Nah sudah. Maka ibu-ibu sekalian,
Rumah tangga ini Bu adalah pahalanya yang paling besar. Sabar kepada pasangan mengalahkan Anda sabar dari gangguan orang lain. Sabar kepada pasangan mengalahkan ketika Anda sabar sedang sakit. Maka rumah tangga ini sabarnya pahalanya paling besar, syukurnya pahalanya paling besar. Maka 3 hal ini menjadikan materi kita di pagi hari ini penting. Sip. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa faktor yang menjadi mengikis rumah tangga kita? Nomor 1, tulis. Bismillah, mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Nomor 1, kurangnya komunikasi. Ustadz, kok mesti komunikasi? Hidup kita Bu tidak bisa terpisah dari komunikasi. WA itu apa? Komunikasi. Gerak mata itu apa? Komunikasi, cuma lewat mata. Terus gini, apa ini? Jawil, nyolek, itu apa? Komunikasi. Nyepak, komunikasi. Anda malam-malam mau tidur pakai parfum, sak liter teh, itu bentuk apa? Komunikasi. Maksudnya apa? Mas, malam apa? Isa. Apa? Besang. Oh alam besang, paham saya ya. Itu bentuk komunikasi. Karena contohnya apa Bu? Komunikasi itu tidak hanya lewat lisan. Saya pernah cerita tapi di majelis taklim yang lain. Cuma kan jamaahnya sama saja ya. Begini. Rasulullah itu tahu cara komunikasi Ibunda Aisyah itu tidak sekedar dengan dialog verbal. Verbal ngerti? Bukan herbal loh ya. Verbal. Dialog verbal itu apa? Yo, lapar enggak? Mau makan apa? Capek apa tidak? Mau tak pijitin apa enggak? Itu namanya apa? Verbal. Tapi Rasulullah itu ngerti ucapan istrinya tanpa harus berucap. Kok ngerti ucapan ya? Ngerti maksud keinginan istrinya tanpa berbicara. Contohnya begini. Ibunda Aisyah itu punya parfum radhiyallahu taala anha yang hanya dipakai ketika malamnya Ibunda Aisyah bersama Nabi Muhammad. Itu parfum khusus. Panjenengan punya? Apa? Oh, enggak boleh sponsor ya. Ada parfum bagus, cuma ini masjid ya, enggak boleh iklan. Itu parfumnya itu kalau dipakai, cas, itu suami istri langsung connect itu. Itu panjenengan tahu enggak ada kalau di mobil itu ada apa ampere itu loh. Ampernya ngelihat kelistrikannya mobil. Iya, itu bisa langsung pedot itu. Anda tahu lampu dop? Sudah. Suatu hari ketika malam itu bukan malamnya Ibunda Aisyah, waktunya Nabi Muhammad pindah dari rumah Ibunda Aisyah ke rumahnya Ibunda Hafsah. Sini putranya Abu Bakar, di sini putranya Umar. Mau pindah dari Aisyah menuju Hafsah. Dan perpindahan Nabi itu menjelang maghrib. Jadi nanti berangkat dari rumah istri yang kemarin di rumahnya, pindah ke rumah istri yang berikutnya, itu bersamaan dengan keluar untuk sholat maghrib. Jadi adzan maghrib itu waktu terakhir di rumah istri yang sebelumnya. Panjenengan enggak usah bayangin, enggak ngerti, angel, enggak ngerti Anda. Sudah? Kenapa? Atau mau nyoba? Enggak apa-apa. Jumat lo ini, doa istijabah lo ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan ibu-ibu ini semua bisa mengamalkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Anda tidak kepingin mengamalkan ilmu begitu? Apa? Oh bukan yang ini ya? Ya sudah, tidak apa-apa. Wong ini bukan wajib, bukan apa kan? Sudah.
Ternyata di malam itu waktu Rasulullah mau berangkat ke masjid untuk nanti sepulang dari masjid pindah ke rumahnya Hafsah radhiyallahu taala anha, ternyata ibunda Aisyah pakai parfum yang parfum itu menunjukkan malamnya dia. Tidak usah pakai wes, biasa aja. Oh wes, tidak usah gitu, biasa. Rasulullah bilang apa? Aisyah, al-laila lailatu Hafsah. Malam ini malamnya Hafsah. Dalam tanda kutip kalau bahasa kita, ojo macem-macem loh, ojo nggodo aku gitu loh bahasanya. Karena malam ini malamnya siapa? Hafsah. Sekedar pakai parfum Nabi Muhammad ngerti. Apa kata ibunda Aisyah? Ya Rasulullah, al-laila tabitu indi. Ndak ya Rasul, malam ini kamu tidur bareng saya. Malam ini engkau menginap di rumah saya. Rasulullah bilang enggak, ini malamnya Hafsah. Baru ibunda Aisyah cerita, ternyata apa? Ada sesuatu antara ibunda Aisyah dan Hafsah itu saling tolong menolong. Ada satu urusan yang kalau urusan ini sukses, Hafsah menghadiahkan malamnya untuk Aisyah. Tanpa Aisyah ngomong, hanya karena mencium aroma parfum, Rasulullah ngerti ini malamnya siapa? Aisyah. Coba lihat contoh yang lain dari gaya ibunda Aisyah ketika bersumpah. Ibunda Aisyah itu kalau pas seneng, kalau pas hatinya enak, moodnya bagus, itu ketika bersumpah mengucapkan wa rabbi Muhammadin, demi Tuhannya Nabi Muhammad. Menyebut Allah itu tidak langsung dengan sebutan Allah, tapi apa? Demi Tuhannya Nabi Muhammad. Itu pas seneng. Tapi kalau pas moodnya tidak bagus, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, tidak nyebut nama Nabi Muhammad, yang disebut namanya siapa? Nabi Ibrahim. Wa rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Terus Rasulullah suatu hari guyoni ibunda Aisyah. Rasulullah bilang apa? Ya Aisyah, saya ini tahu, idza kunti anni radin wa idza kunti anni ghadba. Aku ini tahu kalau kamu senang dan kamu marah sama saya tanpa kamu ngomong. Saya tahu kamu sedang senang atau kamu sedang marah. Ibunda Aisyah tanya, dari mana kamu tahu? Wong saya tidak pernah ngomong kok kalau saya tidak suka sama kamu. Kata, dari caramu bersumpah. Kalau kamu mengucapkan demi Tuhannya Muhammad, itu ciri kamu lagi sayang banget sama saya. Tapi kalau kamu mengucapkan demi Tuhannya Ibrahim, itu menunjukkan kamu sedang ada sesuatu dengan saya. Terus ibunda Aisyah tersenyum, terus mengucapkan apa? Ajal ya Rasulullah, wa ma hajartu illa smak. Betul ya Rasul, omonganmu jos, benar. Tapi ingat, saya tidak meninggalkan kecuali cuma namamu saja. Tapi kalau jiwamu, fisikmu, saya tidak pernah tinggalkan itu. Kecuali yang saya tinggal apa? Cuma nyebut namamu saja saya tidak mau kalau saya sedang marah. Nah maka inilah komunikasi bu. Sehingga pasangan itu bukan cuma suami memahami istri. Loh kok tidak adil sekali. Tapi juga istri memahami suami. Cek, kalau tidurnya ngadep ke kiblat, berarti gak nafsu blas be ibu-ibu. Ojo dijawal-jawil lah. Lihat suami kalau sudah tidurnya ngadep kiblat, gak usah pakai parfum, tuas rugi, mubazir. Gak diambung blas. Kayak jaranan. Tahu baunya jaranan? Loh Anda kok paham sekali. Suami Anda pakai itu? Enggak, pakainya apa? Yang jualannya SDO itu ya. Luar biasa. Itu testimoninya sudah banyak sekali. Sudah lanjut. TikTok aman ya, tidak ada masalah apapun kan? Anda tidak sedang bermasalah rumah tangga kan? Insya Allah saya doakanlah seluruh pemirsa TikTok ini, mudah-mudahan sama Allah rumah tangganya dibikin rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya salihin dan salihat, kemudian Allah jadikan rumah tangganya itu mengantarkan dunia sampai nanti ketemuan di surga. Amin ya rabbal alamin. YouTube nanti dulu. YouTube ini belum teruji. Kalau TikTok sudah teruji. TikTok ini sekali klik ini langsung 1.500, 2.000, 3.000, 5.000. YouTube, aduh YouTube. Apalagi Facebook, sekarang Facebook ini bisa ibu-ibu yang umurnya 50 ke atas. Ya Facebook ini pokoknya main Facebook itu konangan, secara umur saya kepunjul. Maka guyonannya Facebook itu beda dengan TikTok. Kalau TikTok ini wis segala umur.
Instagram ini umur 15 sampai 30. Twitter hanya orang-orang cerdas saja. Ibu-ibu tidak masuk ke Twitter, orang ngerti. Nulis di Twitter lo orang ngerti. Twitter itu apa sih Ustaz? Tidak paham Anda. Twitter itu tahu juga ya. Sudah lanjut. Nah maka komunikasi itu penting. Sehingga apa Bu? Terkadang komunikasi itu istri tidak mau ngomong. Tapi tidak mau ngomongnya istri itu cara dia berkomunikasi. Terkadang komunikasi itu dengan suami. Pulang ke rumah, langsung masuk kamar mandi, ganti baju, ndak pakai ngomong keluar, itu cara komunikasi. Maksudnya suami, ojo diganggu, saya sedang ada. Nah, maka bagaimana supaya rumah tangga itu tidak terkikis? Harus saling memahami cara komunikasinya pasangan terhadap pasangannya masing-masing. Sip, nomor 1. Mengintenskan komunikasi yang berkelas. Komunikasi yang berkelas itu apa? Ngomongnya yang berbobot. Walaupun terkadang perlu sesekali ngomong sesuatu yang receh banget. Apa yang receh itu apa? Mas, kok tembok rumah tetangga kok warnanya gitu mas ya? Kata suaminya, astagfirullahaladzim, kok temboknya tonggore ya Allah. Lawang tanganku semeh cuklek kelungguan bokong, lu gak faham-faham ngomong-ngomong. Lah kok sing diomongno temboknya? Nah sudah, nomor 2. Seorang suami istri tujuan dan harapan berumah tangganya harus sama. Anda berumah tangga tujuannya apa, harapannya apa harus jelas. Kalau orang beriman gampang ndak pakai ruwet. Gampang ndak pakai ruwet. Harapan rumah tangga kita mendapatkan ridho dari Allah. Tujuan rumah tangga kita mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Ingat, harapannya apa? Harapannya apa? Ridho dari Allah. Tujuannya apa? Masuk ke dalam surga. Sekarang begini, biar gampang, Bu. Ini ceramah bukan buat ibu-ibu tok loh ya. Tapi buat siapa? Bapak-bapak enak, bapak-bapak tidak usah diceramai pinter-pinter. Untuk ibu-ibu yang lain juga, yuk suami dan istri. Suami penting, istri juga penting. Dan terkadang saya ini kalau ngomong Bu, itu kayak ngeplaki awakku dewi. Kayak yes kayak tenan. Maka kalau saya ceramah begini, istri saya itu kadang-kadang ya guyu Bu. Ketawa dia. Dia tidak tahu suami yang dia ketawain harapannya perempuan-perempuan di luar sana. Suami yang Anda cengin di rumah itu adalah suami yang ibu-ibu TikTok itu pada berharap enak ya jadi istrinya ustaz. Suami yang sekarang Anda WA kayak yes oh bang, itu suami yang dinantikan oleh jutaan follower TikTok. Tanya Yuning kalau tidak percaya. Tanya beliau ini. Saya sekarang rajin olahraga. Betul Haja Yuning ya? Saya ketemu Haja Yuning ini sudah berkali-kali. Ketemu Bu Sevi mek sepisan tok mari ngono gak peduk maneh. Ketoke ya mek olahraga ge status tok Bu Sevi. Bu Sevi, bagaimana berapa kali olahraganya? Oh sudah putus, alhamdulillah bagus. Itu amal yang dicintai setan itu sepisan tok mari ngono gak maneh. Sudah, nomor 2 Bu. Tujuan dan harapan rumah tangga kita harus jelas. Harapannya bagaimana rumah tangga ini mengantarkan kita mendapatkan ridho dari Allah. Tujuan akhirnya rumah tangga ini menjadikan kita bisa masuk ke dalam surga. Sekarang begini. Ketika ada masalah Bu, sikap Anda ketika menghadapi masalah itu harus dikomparasikan dengan 2 hal ini. Ketika sikap saya kepada suami cemberut, apakah cemberutnya saya ini mendatangkan ridhonya Allah? Apakah cemberutnya saya ini akan mengantarkan saya masuk ke dalam surga? Nah, sikap apapun yang terjadi dalam rumah tangga Anda harus masuk pada 2 hal ini. Ridho Allah dan masuk ke dalam surga.
Misalkan contoh, suami kok pulangnya telat tidak memberi kabar. Pernah enggak? It's normal lah ya. Terus namanya suami kan kadang-kadang kalau pas main sama temen, kalau pas ngopi sama temen, kalau pas dia mungkin keluar rumah untuk acara keluarga, kadang-kadang pulangnya telat apa enggak? Ya pernah lah, sesekali ya, sesekali atau sering kali. Jangan curhat di sini, nanti ada tempatnya, jangan di sini ya. Sesekali pernah. Kemudian Anda ini sudah nunggu, Bu. Karena apa? Pintu rumah harus segera dikunci. Ini kalau Anda tinggal tidur, suami bakal tidak pulang. Kenapa? Gak iso buka lawang, Anda ngantuk. Sampai dipasangi tusuk gigi di sini. Terus kadang-kadang Anda bikin air yang dicampur cabai, terus disemprotkan ke mata. Sampai terkadang biar gak tidurnya itu Anda sampai melakukan aktivitas yang ekstrim banget, loncat dari lantai 2 ke lantai 1, coba cek gak ngantuk itu loh. Ternyata suami yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang dan tidak memberi berita. Nah, kira-kira normal lah ya, marah apa enggak? Kecewa apa enggak? Nah, tapi marahnya Anda, kecewanya Anda harus pada batasan di mana kemarahan itu tidak mendatangkan murka dari Allah. Bagaimana kemarahan itu tetap menjadikan Anda bisa masuk ke dalam surga? Bagaimana caranya? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Abot, Bu, abot. Karena memang mencari ridhonya Allah itu tidak mudah. Masuk ke dalam surga itu tidak ringan. Maka perlu apa? You must have much of effort. Apa iki? Yes, pokok ikulah. Pokok intinya Anda harus punya ikhtiar yang lebih. Karena apa? Begini, orang kalau marah, Allah mintanya apa? Wal kadhiminal ghaidh. Marahnya ditahan. Bagaimana cara menahan amarah? Yo, ya apalah, tarik napas, buang lewat. Yesus, tarik napas. Tarik napas. Mungkin Anda bayangkan bagaimana indahnya orang yang menahan amarahnya, bagaimana keridhaan Allah kepada orang yang tidak mudah marah. Marahnya ditahan. Kemudian yang kedua, wal 'afina 'anil nas. Kalaupun sudah marahnya terkontrol, kesalahan suami di malam hari itu coba dimaafkan. Kemudian apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Suami yang membuat Anda kecewa, layani dengan sebaik-baiknya malam itu. Suami datang, Masya Allah, saya sempat khawatir loh tadi, tak kira kamu ini sudah punya yang lain, kok tidak pulang-pulang. Maka terus langsung didoakan, ya Allah, mudah-mudahan suamiku semakin baik ya Allah. Kemudian setelah suami masuk kamar, siapkan pakaiannya. Kalau dia mau mandi, siapkan anduknya. Nanti menjelang dia tidur, pijitin kakinya, tapi mijetnya pakai apa? Kunci Inggris. Krak 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 krak, protol kabeh ya. Nah, itu 3 cara supaya apa, Bu? Harapan dan tujuan rumah tangga Anda jelas. Ini rumah tangga saya mengharap ridho dari Allah. Tujuan saya masuk ke dalam surganya Allah. Maka setiap apapun yang terjadi, sikapnya harus sikap yang mendatangkan ridho Allah dan memastikan Anda masuk ke surganya Allah. Faham? Ustadz, berat. Yo memang berat, Bu, tapi bismillah, niatkan mulai sekarang, mudah-mudahan bisa. Yes we can. Katakan. Pret. Loh, ya apa sih jamaah semangat kok Ustadz gembos sih. Sudah, nomor 3. Apa yang menjadikan rumah tangga kita terkikis, Bu? Ingat, Bu, ada sesuatu yang tidak prinsip, tapi kalau dibiarkan bisa rusak. Faktor ekonomi. Langsung iyo, nomor 1 biasa saja, nomor 2 biasa, nomor 3 ekonomi langsung iyo. Loh, kenapa? Ada masalah apa? Curhat dong sini. Silakan mic-nya dikasih ibu yang satu itu. Nah, masalah apa, Bu? Ekonomi. Nah, sekarang begini, Ustadz, apa solusinya? Begini, Bu, ingat, ekonomi, Bu, itu bisa jadi masalah besar dan bisa jadi sesuatu yang kecil, tergantung kita menyikapi. Saya pernah punya satu cerita. Ini sering saya ceritakan karena saya senang dengan ceritanya. Ada saya punya teman, tetangganya Budina ini, di kandangan sana,
punya warung, kemudian Masya Allah dapat pesanan satu hari 1000 bungkus nasi. Banyak apa sedikit? Lah 1000 bungkus bu, lek sak bungkus itu batine 1000 rupiah saja, itu dapat berapa? 1 juta. Kalau 30 hari, saulan entuk 30 juta, sugih apa melarat? Tapi karena kapasitas tidak memenuhi syarat, akhirnya nggarap 1000 bungkus tadi. Bahasa Indonesia bahasa Jawa ini enaknya. Itu keteteran. Keteteran itu kayak pontang panting, berangkat ini harus bangun jam sekian, tenaganya terkuras, ibadahnya sampai tidak bisa maksimal. Hari pertama dijalani karena masih semangat, wes 1000 bungkus. Karena kalau 3 hari masa percobaan sukses, akan buat teken kontrak untuk 6 bulan. Kalau 6 bulan sukses, nanti memperbaharui kontrak yang baru. Bayangannya dia, wes haji, umroh, iso masya Allah, iso tuku mobil, harapannya itu. Nah, tapi harapan tinggal harapan. Hari kedua mulai kroso abot. Hari ketiga cuma digarap sarapannya tok, untuk makan siangnya dioper kepada catering yang lain. Wis gak kuat. Terus istrinya ngomong sama suaminya, walah mas, golek sak 10 isu, sak 10 sore ae, kok repote koyok ngene. Akhirnya suami itu dengar omongan tadi langsung dek masuk ke dalam hati, mikir iya yo, wong sing tak goleki mek sak 10 isuk, sak 10 sore. Sementara anak-anak alhamdulillah oleh Allah dibikin sudah mandiri semua, wis mentas bahasa Inggris ya. Sudah mentas, wis beres, tidak ada masalah. Akhirnya si suami bilang, ya wis lah, mosok gawe belani kerja sampai gak tahu nang masjid, digawe ibadah angel, gak iso sholat tahajud, kate poso kuatir lemes. Wes akhirnya apa? Setelah 3 hari ditinggal, tidak dilanjutkan. Itu kalau mau dianggap ringan. Yang kita cari di dunia ini apa bu? Sing penting Nabi Muhammad itu mengatakan, yakfi libni Adam luqaimatun yuqimna sulbah. Untuk manusia ini bu, cukup beberapa suapan kecil saja, yang penting tulang punggungnya bisa berdiri. Nah, tapi kalau dibikin ruwet, ya bisa. Loh Ustadz, lah listrik, gas LPG, sekolahai anak, bayar rekreasi akhir tahun, durung lek majelis taklim lek gak ngelebokno nang kota amal, ya diwasni kancani mali. Tak was-wasnya ping 3 majelis taklim gak tahu mandek blas kota amal. Geser terus, kok raisin. Nah, terus nanti belum lagi kalau majelis taklim mau ngadakan rekreasi pakai barcode-nya harus sama. Iya tahu, itu yang saya maksud. Nggak usah bingung Anda, itu yang saya maksud. Mosok rekreasi majelis taklim harus pakai jilbabnya harus warnanya transparan. Kemudian bajunya transparan. Lu transparan kabeh lak medeni ya. Nanti lek beli jilbab. Nah, itu kalau mau dibikin ruwet. Padahal rezeki ini jamaah, yang penting ikhtiar, hasilnya serahkan kepada Allah. Rezeki Anda telah ditetapkan oleh Allah bahkan 50.000 tahun sebelum Anda diciptakan. Bahkan Allah telah mencatatkan itu, milik Anda tidak mungkin pindah ke saya, milik saya tidak mungkin pindah ke Anda, dan seseorang tidak mungkin wafat sebelum rezekinya sempurna dia dapatkan. Setuju? Nah terus buat apa mikir terlalu dalam? Sing penting ikhtiar. Maka prinsip hidup tidak boleh berubah. Nomor 1, ibadah sebaik-baiknya, doa sebanyak-banyaknya, ikhtiar secukupnya. Wis gak usah ruwet. Pokoknya urusan ibadah harus yang terbaik. Ibadahnya ikhtiarkan kudu api, salate kudu api, ngajine kudu api, posone kudu api, silaturahimnya harus baik. Itu ibadah. Kalau urusan ibadah sebaik-baiknya. Doa
harus sebanyak-banyaknya. Mau keluar rumah doa, balik ke rumah doa, lagi senggang, tidak ada kegiatan langsung berdoa, bangun tidur doa, nanti mau tidur doa, ngelilir di tengah-tengahnya tidur jangan lupa doa, buka puasa doa, sahur doa, ketika duduk di majelis taklim banyak berdoa. Mosok doa yang banyak salah satunya ndak ono sing nyantol blas, kan ndak masuk akal. Ibadah sebaik-baiknya, doa sebanyak-banyaknya. Urusan ikhtiar secukupnya. Secukupnya itu artinya apa? Yang wajar. Gak usah keterlaluan, dibelani lembur sampai jam 2 malam. Nanti lagi ndak pernah pulang ke rumah sampai 3 bulan. Maka panjenengan bersyukur, Bu. Ada orang-orang yang memang ini bukan urusan pilihan, tapi urusan sudah menjadi keharusan. Ada, kita punya teman yang di rumah cuma 2 minggu, di laut 2 minggu. Maka ada yang suaminya tiap hari di rumah, Bu. Bersyukur, Bu. Wet-wetan, Bu. Lek perlu diformalin. Iya apa enggak? Walaupun terkadang ya ono kurang lebihnya ya. Kurangnya kalau di rumah tiap hari. Kok panggah wong iki ae. Sing enek nglarani hati. Ra tau tak pikir mulai rapi nyenengke. Kok nasibku oleh wong iki ya? Koncoku riwa-riwi umroh, aku riwa-riwi rumah sakit. Koncoku ya Allah, priyoyo iku ya Allah, kelambiannya repitu. Aku wis 7 tahun rasalin. Nah, maka ingat Bu, jangan pernah Anda itu merasa posisi Anda tertukar. Gak mungkin keliru, termasuk urusan rezeki. Nah, maka rezeki itu ada konsepnya cuma satu. Apa? Qanaah. Qanaah itu apa? Bukan sekedar nerimo ing pandum. Qanaah itu menyesuaikan pengeluaran dengan pemasukan. Kalau suami panjenengan bayaran saulan 3,5 juta, ya ojo kakean mangan nang jopo. Foto-foto selfie, jalan-jalan ke Gumul, jalan-jalan ke mana? Enggak, ukurannya orang pare lah, gak usah gaya tok lah, ukuran pare lah. Gumul. Apa? Jonjong Watiti. Nah, apa lagi? Apa? Wariti. Jonjong apa? Jonjong Wariti itu. Ya setelah itulah wes, ya. Terus apa? Tamrin itu apa? Alun-alun pare. Nah, menyesuaikan. Jadi qanaah itu bukan cuma alhamdulillah, enggak. Qanaah itu ngerti uangku berapa harus keluar bagaimana. Itu namanya qanaah, menyesuaikan. Nah, maka untuk urusan ekonomi Bu, jangan kemakan gengsi. Baju harus ganti, jilbab harus sama dengan siapa gitu. Enggak usah wes. Maka urusan faktor ekonomi. Apa obatnya faktor ekonomi? Qanaah. Enggak usah kemakan gengsi. Keempat, apa yang mengikis rumah tangga kita Bu? Tidak punya quality time, family time. Enggak ada me time, enggak ada. Me time ini ngerusak. Jujur, TikTok. Ini sudah mulai banyak video istri standar TikTok pret. Istri standar TikTok, 1 bulan minta 7 juta. Di luar biaya kompor gas, di luar biaya listrik. Apa TikTok ini? Nah. Istri standar TikTok, rusak rumah tangga kalau standarnya TikTok. Istri itu standarnya realistis. Nggak usah sok-sokan. Suami kepingin seperti
Kim Jong Un, jangan siapa Lee Min Ho, terus harus ada mesra-mesraan, setiap hari ada hadiah surprise bunga. Nggak usah gaya toh, wis yang realistis. Anda itu siapa, tinggal di mana, suami Anda seperti apa, Anda punya rezeki dan harta seberapa, yang realistis. Coba komentarnya, aman. Jadi saya ini bukan tipe orang yang kalau ceramah kudu nyeneng nih wong wedok tok, ndak usah. Ada penceramah seperti itu ada. Pokok apapun yang terjadi sing salah suami. Lu loh kok enak heran. Oh kita ndak masuk di rumus saya. Rumah tangga itu yo suami yo istri. Ndak ada setiap kesalahan mesti suami. Lu kan suami ketuanya. Lah lek ketuane apik sing dibawahi kayak model. Tak kasih satu cerita. Ada bibit-bibit orang khawarij. Orang apa? Khawarij. Khawarij itu yang pokok dia itu senengane ngerusak pemerintahan yang sah. Itu khawarij. Salah satu cirinya ya, bukan semuanya. Suatu hari ada muncul bibit khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Di zaman siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian orang khawarij ini datang kepada Ali, protes, "Ya Ali, di zamannya Abu Bakar bagus, di zamannya Umar mantep, lah kok sampai zaman panjenengan modeli koyok ngini?" Apa kata Ali bin Abi Thalib? "Iya, di zamannya Abu Bakar rakyatnya sekelas Umar, Utsman, Ali, tatanane gampang. Di zamannya Umar rakyatnya sekelas Utsman dan Ali, tatanane penak. Di zamanku rakyate model sampean, notone angel." Nah itu loh Bu. Maka yo jangan selalu menyalahkan siapa? Pemimpinnya, deloan model rakyate itu. Jangan senantiasa menyalahkan suami. Lihatlah. Artinya yo seimbang lah ya. Harus apa? Seimbang. Nah maka sekarang jamaah, salah satu yang mengikis rumah tangga kita itu apa? Faktor tidak memiliki waktu yang berkualitas bersama pasangan. Ada orang-orang tipenya bukan verbal, tapi tipenya melayani. Apa bahasa, saya tidak ngerti bahasa itu. Ada yang bahasanya itu ya physical touch, touch apa, pokoknya ikulah. Ada yang kemudian love language, alah saiki tambah suwe tambah ruwet. Ada yang self service, act out of service. Nah, maka memang orang itu berbeda Bu. Ada yang gombalane mau luar biasa, top istri terindah di dunia, tapi di luar pacaran terus, tapi ngomongnya di depan istrinya, tidak ada mata seindah matamu, pret. Tidak ada bibir seindah dowermu itu loh, Dek. Masya Allah. Coba orang zaman dulu Bu, bibir senengnya yang apa? Tipis kan. Sekarang lek gak dower gak apik jari. Maka sampai lek gak lipstick itu modern menisor nih, cek ketok dower. Tahu yang model begitu? Coba lihat bibirnya, coba ngini ya kabeh. Sekarang malah yang doer-doer itu bersyukur, zaman dulu doer kuisin, dia apa enggak? Lah itulah Bu, maka standarnya orang itu berbeda, tapi untuk urusan waktu harus wajib punya waktu dengan keluarga. Seperti sering kita ceritakan, Nabi Muhammad itu sibuknya seperti apa Bu? Mengalahkan suami panjenengan, sibuknya top. Tapi subhanallah, ada waktu, meluangkan waktu minimal sehari 2 kali untuk benar-benar quality time, memiliki waktu yang berkualitas bersama siapa? Pasangan. Karena waktu ini Bu, ini penting sekali. Banyak orang-orang yang tertipu dengan urusan waktu. Nanti kalau waktunya sudah habis, baru terakhir sisa penyesalan. Kalau ada waktu di rumah bersama, ya yang bersama. Ya walaupun memang perlu ikhtiar yang maksimal ya, perlu apa? Kerelaan hati untuk mau mendengarkan. Sekarang begini Bu,
kita jalan bareng anak kita, kadang-kadang yang disenangi anak kita tidak seperti yang kita senangi. Anak kita itu kepinginnya apa? Main air. Kita mikir, ya Allah. Tapi apa? Disitulah yang menjadikan anak kita itu punya kesan positif dengan kita. Oh, saya dulu waktu kecil, bapak saya rela meluangkan waktunya untuk ngeladeni kekanak-kanaan saya. Istri pun sama. Istri itu yang ngerti, Bu. Kadang-kadang istri itu tahu suami itu tidak senang diajak keliling blonjo. Sikilnya suami itu tidak sekuat sikilnya istri. Suami itu muter top, baru sekali muter itu sumpek, Masya Allah, kayak khatam Quran 3 kali. Ngeluh deh, istri muter sekali gak kerese blas. Itu sampai. Tapi ketika suami meluangkan waktunya, istri ngerti, oh Masya Allah, bojoku iki lho. Padahal dia gak seneng ngelihat mall, tapi dia rela meluangkan waktunya untuk saya. Dan begitu pun sebaliknya. Ketika suami sedang ngomong bola, istri jadilah pengamat, jadilah bindersing gitu loh. Tahu bindersing? Jadi kalau pas suami Anda ngomong statistik penguasaan bola bal possession 70-30, itu Anda langsung ngomong, itu begini Mas, seharusnya kemarin Patrick Clifford itu seharusnya memasukkan, wes pura-pura ngerti, terus nanti suami Anda kan kaget. Lu kok malah pinteran DM aku ini? Nah, jadi saling memberi sesuatu yang terkadang kita sendiri tidak suka. Tujuannya apa? Supaya ada waktu yang berkualitas antara suami dan istri. Nah, saya kasih satu kisah menarik mengenai waktu ini. Begini Bu, ada satu kisah menarik tentang berkorban dalam perkara waktu. Supaya apa? Para suami, mana? Suami mana? Suami. Lah TikTok saya istri semua. YouTube suami. Oh, ada YouTube ya ibu-ibu tak sing komen. Mana lagi nih yang kira-kira suami bisa masuk ini? Ini ada. Banyak. Banyak apa bebek? Begini. Suami jangan sok capek. Saya ini di luar rumah, kamu tahu? Gak usah ngoyo. Sing liyane luwe akeh sing kesel timbang sampean. Luwe kesel, luwe repot, luwe gini, Nabi Muhammad itu pernah dicari oleh putrinya yang bernama Siti Fatimah. Datang ke rumahnya Ibunda Aisyah. Ayahku mana? Oh, belum pulang. Oh ya sudah. Tidak lama Siti Fatimah balik. Ayahku mana? Belum pulang. Sampai Ibunda Aisyah ngomong sama Fatimah. Fatimah, daripada puter balik datang pulang terus seperti ini, gini aja. Kamu tunggu di rumahmu, nanti kalau ayahmu pulang aku beritahu. Biar dia datang ke rumahmu. Dan subhanallah dalam riwayat tersebut Nabi Muhammad baru pulang ke rumahnya Ibunda Aisyah itu menjelang tengah malam. Tidak ada cerita Ibunda Aisyah protes, kalau di rumahku aja menjelang tengah malam baru pulang. Kalau di rumahnya Sofia, habis Isya langsung datang. Kok tidak ada begitu-begituan ya? Dengerin istri. Istri dengerin. Yang mana? Yang mana? Yang sana apa sini? Bingung ya saya. Ngomong nang kene sing kenek kono, ngomong nang kono sing kenek sing kene. Begini, jadi tidak ada ceritanya. Kalau di sini aja datang sakit. Kalau di sana datang semangat. Kalau di sini aja ngopi terus sama temennya. Kalau di sana tidak pernah keluar. Tidak ada Ibunda Aisyah begitu, tidak ada. Jangan ini ceramah apa curhat saya ini? Ustaz, Anda mau diruqyah Anda? Coba Abu Hilal. Ada pasien di sini Ustaz. Nah begini, itu Ibunda Aisyah korban waktu. Begini, sudah setelah Rasulullah sampai di rumahnya Ibunda Aisyah menjelang tengah malam, jam berapa? Jawab. Jangan pura-pura ndak lihat. Dengerin.
Ngguyu diempet barang ngentut loh nggak aja. Ya saja. Nggak ada Ibunda Aisyah. Ya Rasul, sudah jam menjelang tengah malam loh ini. Ini malamku loh ini. Nanti kalau ke rumahnya Fatimah jangan lama-lama loh ya. Selesaikan singkat, padat, jelas. Nggak ada istri ngatur-ngatur suami, nggak ada. Suami yang mau diatur istri itu ini loh. Laki-laki terus strength. Nggak ada apa. Ini pas ceramah aja, tenang-tenang. Pas ceramah ya begini. Nanti di rumah ya beda. Sudah. Maka Ibunda Aisyah ngomong sama Nabi Muhammad, ya Rasul, tadi putrimu beberapa kali datang ke rumah. Nampaknya ada sesuatu yang penting. Nah, aku janjikan nanti kalau ayahnya pulang, aku akan beritahu keperluannya supaya ayahnya datang ke rumahnya. Coba lihat. Ibunda Aisyah korban waktu apa tidak? Korban waktu apa tidak? Nah itu loh Bu. Sekarang lihat Nabi Muhammad pulang ke rumah Ibunda Aisyah, capek apa tidak? Tapi tetap meluangkan waktunya keluar lagi, datang ke rumahnya siapa? Putrinya Siti Fatimah. Nah, mengorbankan waktu ini yang kita terkadang sekarang bukan gengsi, medit. Biarno, gak usah direken, jarno ya. Jarno ya, raka pengin apik ya ngono iku. Iku kandhani genah kok. Lah anda lah benda ceramai bawa, kapan apike ya? Sudah, maka itulah korban waktu. Tapi ingat, di selain pengorbanan ini, Nabi Muhammad juga berkorban. Artinya ada take and sabun lah. Jadi ada saling di sana. Sesekali istri yang mengorbankan waktunya, tidak jarang suami yang mengorbankan waktunya. Nah, maka begitu Bu. Jadi jangan senantiasa kepingin kita tok yang dilayani. Jangan kepingin pihak lain tok yang berkorban. Harus mengikuti kemauannya pasangan terus. Sesekali pasangannya mengikuti kemauan yang lain. Tujuannya apa? Supaya dalam rumah tangga itu ada waktu-waktu yang betul-betul berkuali. Yang kelima, wes waktunya habis. Hilangnya rasa hormat. Nomor satu, kurangnya komunikasi yang efektif, positif, baik. Nomor dua, berbeda di dalam tujuan dan harapan. Tujuan kita satu, harapan kita satu, ridhonya Allah dan surganya Allah. Kemudian tiga, faktor ekonomi harus dibikin sesuai saja lah, gak usah ngoyo-ngoyo. Is ono epiro iku sing dinik mati. Yang keempat, kurangnya waktu yang maka ayo bismillah, harus ada waktu yang baik antara suami dan istri. Yang kelima, hilangnya respect. Hilangnya respect itu apa? Karena dia menganggap pasangannya tidak seperti yang dia harapkan. Alah tiba nomek nginit tok. Akhirnya apa? Hilang rasa tidak boleh Bu. Seburuk apapun pasangan Anda, selama masih suami istri yang sah, maka masing-masing masih memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jangan sampai, apalagi maaf memarahi istri di depan anak, atau memarahi suami di depan anak. Karena bukan cuma istri dok, kadang-kadang istri itu menunjukkan keberaniannya kepada suami di hadapan siapa? Anak. Apalagi di depan umum. Lihat sekarang Ibunda Aisyah cemburu kan kepada Sofia ketika Sofia itu ngirim apa? Makanan ketika Nabi Muhammad sedang di rumahnya Ibunda Aisyah. Maka Ibunda Aisyah cemburu. Makanannya Sofia diapain? Dibuang. Apa yang Rasul lakukan? Apakah merendahkan Ibunda Aisyah di depan tamunya? Tidak. Rasulullah apa? Diam. Rasulullah malah membela. Terus Rasulullah bilang apa? Gharat ummukum. Ibunda kalian sedang cemburu. Maka tidak lama Rasulullah masuk, kemudian suasananya kembali damai. Lihat ini, respect, hormat. Karena Rasulullah ngerti terkadang istri itu yang tidak pinter terus, kadang-kadang keluar apanya?
Lawannya pinter apa sih? Begitupun sama suami. Suami itu yang tidak dewasa terus. Kadang-kadang kekanak-kanaannya muncul. Nah, tapi kita harus tahu posisi. Ini suamiku, ini istriku, ini ibu dari anak-anakku. Ini seorang suami yang berkorban waktunya untuk bekerja supaya uangnya digunakan untuk aku dan anak-anakku. Jadi harus respect. Karena apa? Tidaklah orang itu bisa menghormati kecuali dia orang yang terhormat. Anda tulis ini. Orang yang tidak pandai menghormati, dia bukan orang yang terhormat. Apalagi menghormati suami ataupun istri. Maka Rasulullah bersabda, ma akraman nisaa illa karim, wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah memuliakan perempuan kecuali memang laki-laki yang mulia. Dan tidaklah merendahkan perempuan kecuali memang dia laki-laki yang rendah. Jadi jangan sampai kehilangan respect. Kemudian adanya perbedaan kepribadian antara suami dan istri. Obatnya cuma satu, saling toleransi. Kalau bahasa gampangnya kurang luweh. Kurang luweh itu bahasa Jawanya apa lain? Yang lain lagi. Jadi kalau terjadi perbedaan kepribadian, misalkan istrinya rapi banget, nggak boleh naruh sendok kecuali harus di tempatnya, naruh sepatu harus di tempatnya. Qadarullah dapat suami yang masya Allah, sing situ rapi, yang satu apa? Weh, bukan cuma kempro, sepatu ditaruh di kulkas. Mungkin sepatunya terbuat dari tepung mungkin ya. Terus anduk habis dipakai dilempar ke kasur. Suami banget kan? Ini kalau Dokter Aisyah Dahlan, suami laki banget. Memang laki itu kalau tidak meletakkan anduk basah di kasur itu bukan laki banget itu. Maka kalau suami Anda habis mandi, anduk teles terus diuncal nang kasur, enggak usah langsung ngasah lating. Suaminya, jagal marah. Maka kalau suami seperti itu langsung, suamiku laki banget Dokter Aisyah Dahlan, gitu banget kan? Nah maka perbedaan kepribadian ini jawabannya cuma satu, saling toleransi. Karena apa? Jangan saling menuntut orang lain sama dengan kita. Tiwas kesel rumah tangga rusak. Kalaupun Anda sedang capek menengotok, lambiku sing kuat, lambe aja. Nggak usah pakai nyindir. Sampai umi saya itu ngomong sama saya apa? Nak, coba kupingmu gak kantil nak. Kira-kira lek kate digawe golek isik. Kupingku ndek ndi yo? Itu saking rebyeknya saya. Sampai abi saya itu ngomong apa? Ki, kunci mobilmu kayak ono bandul sing gawedhe lho. Lek perlu bandule ban. Ben kate metu kunci nek ndi yo? Sedina dekek pawon, menit dekek ndek kulkas, menit dekek ndek kene, menit dekek. Bingung. Nah, maka itu suami istri harus saling apa? Toleransi. Kemudian yang ketujuh, kurangnya saling menghargai. Toleransi, sabar ya, namanya perempuan kan. Kok masih 6 itulah Anda kemana saja. Yang keenam, perbedaan kepribadian. Misalkan yang perempuan rebyek, yang suami rapi banget. Kan normalnya begitu ya. Suami mesti rapi kan, kalau perempuan kan. Lawang perempuan itu loh, ndak pakai mandi berangkat pengajian bisa. Yang penting jilbaban jret seorang konangan. Iya benda. Turung surian ora ketok. Wong ditutupi. Itu yang keenam. Yang ketujuh, kurangnya saling menghargai itu apa bu? Sing ngerti suami Anda siapa, istri Anda siapa. Istri Anda itu dari keluarga yang bagaimana, dihargai. Suami Anda itu dari keluarga yang seperti apa, itu menghargai. Maksudnya menghargai kalau dalam Islam itu bu, menempatkan seseorang sesuai pada posisinya. Itulah dalam Islam. Kalau Anda ngambil seorang istri
Yang istri itu di rumahnya biasa dilayani, nggih, Mbak. Mbak nguasai terus ini. Lah kok ngene pisan. Masya Allah. Kok GR? Loh iya kok, lo tak giniin dia gini juga kok. Jadi harus ngerti suasana, Bu. Wes, penutup. Dengerin. Gini. Misalkan dalam Islam itu, Bu, kalau Anda punya istri, yang istri itu di rumah orang tuanya biasa dilayani, maka Anda harus datangkan satu pelayan untuk istri itu. Kecuali kalau memang dia ridho tidak mendapatkan itu. Tapi kalau itu menjadi tuntutannya, harus. Itu namanya menghargai. Jangan sampai Anda dapat istri, anaknya orang kaya, sampai rumah dikongkon ngepel. Itu namanya ya gak pantas. Yang sesuai itu menghargai. Khawatir kalau orang tuanya datang ke rumah Anda, lah kok pas ngelihat anaknya sedang, pantas apa enggak? Nah, walaupun kalau itu muncul dari kerelaan hati, ya itu luar biasa. Monggo masing-masing disesuaikan posisi. Yang kedelapan, kurangnya sabar ketika ada ujian. Lek ono ujian titik, telepon ibu, lah kok bojoku jam itu gak tangi, Mak. Ojo-ojo mati. Jadi yang sabar, kalau ada ujian yang sabar. Kenapa? Loh, Anda kok sewenang? Kenapa? Kaget saya, jangankan Anda, saya aja kaget kok. Sudah. Maka yang sabar kalau ada ujian, dan ujian itu terkadang datangnya mendadak, ngageti. Maka yang sabar. Terakhir, tanggung jawab yang kurang dari masing-masing pasangan. Suami misalkan tidak mau kerja, yaitu salah, tidak tanggung jawab. Istri misalkan waktunya suami pulang, uang ada, segala macam ada, ternyata masakan belum sih, itu namanya tidak bertanggung. Nah ini kalau tidak diselesaikan, Bu, ini bisa menjadi mengikis rumah tangga itu harmonisnya hilang. Maka jalankan tanggung jawab. Itulah sebelum nikah kudu ngerti, saya suami, tanggung jawab saya apa? Saya istri, tanggung jawab saya apa? Nah, kalau keduanya saling bertanggung jawab pada posisinya masing-masing, insya Allah rumah tangganya tidak akan terkikis. Saya singkat, nomor satu, kurangnya komunikasi yang efektif. Nomor dua, tidak sama harapan dan tujuan. Nomor tiga, faktor ekonomi, obatnya qanaah, wis salah qanaah. Nomor empat, kurangnya waktu berkualitas. Ya, waktu berkualitas itu tidak harus lama, sedikit tapi kualitas. Betul-betul fokus dengan pasangannya masing-masing. Yang kelima, hilangnya rasa hormat. Tidak boleh, harus hormat terus. Istri dihormati, suami dihormati. Yang keenam, perbedaan kepribadian. Yang satu rapi, ya enggak harus itu tok sih contohnya ya. Mungkin yang satu kalau ngomong di rumahnya terbiasa nadanya apa? Pelan. Ya, memahami perbedaan lah. Enggak apa-apa ya. Yang satu biasa kalau di rumahnya nadanya tinggi, sementara si istri enggak biasa dengan nada yang, ya sudah, itu perbedaan kepribadian diselesaikan dengan apa? Toleransi. Kemudian kurangnya saling menghargai, kurangnya sabar, dan tidak menjalankan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, maka itu ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ya, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita yang terbaik. Masya Allah, lihat komentarnya TikTok ini loh. Istri saya kok Masya Allah ya, di screenshooti kabeh. Yang pertama, Ustadzku Masya Allah tampan sekali, Ustadzku kekasihku, kesayanganku. Lah komen TikTok kok dilebokne hati li, remuk. Di komen lagi, guruku calon suamiku. Komen lagi, Ustadz cepet pulang ya sayang. Komen lagi,
aku memang mencintainya. Komen lagi, tidak ada hati seindah hatimu Ustadz. Komen lagi, Ustadz ada rencana poligami enggak? Sudahlah, saya ini Bu, bukan tipe gampang geeran dengan komen. Karena apa? Kita tahu komen ini tidak mencerminkan aslinya. Ojo bingung lah. Maka untuk istri saya, ojo khawatir komen-komenan ini tidak ngefek blas. Kecuali terus bendino sesuai terkikis juga saya ya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk panitia dan takmir masjid tolong jamnya dikenceng nih. Ini jam 9:30 pas, di sana 9:30 lebih 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.